Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus dan takmir masjid dan jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian, dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita senantiasa, mohon maaf agak seret sedikit. Segala puji bagi Allah dan juga bersyukur atas segala karunia-Nya, taufiknya, berkat taufiknya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang taat secara penuh, istiqomah melaksanakan segala perintahnya, memberikan kekuatan dari segala larangannya sampai insyaallah diwafatkan kita dalam keadaan iman Islam. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Ulun bersyukur sampai ke tempat yang ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghrib ya, dalam perjalanan. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu kebaikan, keburukan, nasib ya, musibah, keberuntungan, keselamatan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian orang itu terkadang menghubung-hubungkan sesuatu berupa musibah misalnya kepada tempat ya, misalnya di tempat foto yang agak sunyi di sebelah sana, karena sering terjadi kecelakaan motor atau mobil, maka dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau sesuatu yang sifatnya sakral ya. Kalau lewat sana misalnya harus pakai klakson misalnya, padahal tidak ada kaitannya dengan masalah itu, hanya terkait masalah kehati-hatian saja. Maka masalah ini disebut di dalam akidah, itu disebut dengan tatoyur, yaitu kita menentukan nasib kebaikan, nasib keselamatan, musibah kepada sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar, atau kepada hari atau tanggal tertentu, bulan tertentu. Seperti sekarang kita berada di bulan Safar ya. Bagi sebagian orang, bahkan bukan saja kaum muslimin zaman ini, zaman dulu ya, Safar itu merupakan bulan yang dihindari, yang dijauhkan orang-orang di zaman jahiliyah, sehingga mereka ketika memasuki bulan Safar itu tidak melakukan satu kegiatan. Mungkin di zaman sekarang ada yang seperti itu ya, yaitu sebagian orang tidak mau menyelenggarakan acara pernikahan di bulan ini, karena dikhawatirkan konon ya, kalau pernikahan diselenggarakan di bulan Safar, rumah tangganya tidak akan sakinah, tidak akan mawaddah, tidak akan rahmah. Padahal sakinah, mawaddah, warahmah ini ada cara-caranya, tidak ada kaitannya dengan bulan Safar. Berarti ya, orang-orang ini meyakini bulan tersebut membawa sesuatu yang sifatnya sia, sesuatu yang sifatnya merugikan.
Padahal baik itu kesialan, kerugian, keberuntungan, keselamatan, mawaddah warahmah dan sakinah, itu semuanya adalah ditentukan dari sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mungkin ini pembahasan kita jemaah yang Allah muliakan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tatoyur, yaitu menghubung-hubungkan nasib baik, nasib buruk kepada burung. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan solusi bagaimana supaya manusia ini, umat ini, para sahabat itu mereka terbebas, terlepas, merdeka dari penjajahan keyakinan semacam ini. Karena keyakinan semacam ini itu sudah sangat mengakar di zaman dulu di hati orang-orang jahiliyah, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la safar wala tatayyur, la safar wala tatayyur. Tidak ada safar, artinya tidak ada bulan safar yang membawa kepada kesialan, dan tidak ada burung yang membawa kepada kesialan. Jadi Rasulullah SAW ingin memutus mata rantai keyakinan yang sudah terlanjur mengakar di hati orang-orang saat itu dengan jawaban seperti ini: la tayra wala safar wala adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya beliau mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan semua itu kepada Allah, menyerahkan semua nasib baik, semua nasib buruk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan tatoyur itu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tatoyur itu adalah yaitu menghubung-hubungkan atau menisbatkan sesuatu berupa musibah, keselamatan, nasib baik, nasib buruk kepada burung. Karena di zaman jahiliyah orang-orang itu mereka menerbangkan burung untuk menentukan, ya, untuk menentukan apakah mereka akan melakukan safar atau tidak, ya. Dan mereka sudah menentukan kalau arah terbang burung ke kanan, mereka akan melanjutkan perjalanan. Mereka akan menyelenggarakan kegiatan sosial. Mereka akan melakukan sebuah hajatan dan sebagainya. Karena mereka yakini bila burung itu terbang ke arah kanan, berarti ini keberuntungan. Berarti ini sebuah kemenangan atau sesuatu yang lancar. Tapi sebaliknya mereka menentukan arah burung terbang ke kiri. Kalau ke kiri itu berarti bisa mendatangkan kesialan. Maka mereka tidak lanjut perjalanan, tidak melanjutkan rencana mereka yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, man raddathu tiyarah an hajatihi faqad asyrak. Ini hadis menjadi peringatan buat kita semuanya supaya kita tidak ikut-ikutan dengan mitos, ya, mungkin ya bisa dikatakan keyakinan yang tidak berdasarkan kepada fakta empiris atau fakta ilmiah, hanya berdasarkan kepada keyakinan waris-warisan dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita terdahulu, gitu ya. Maka beliau mengatakan barang siapa yang batal melaksanakan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya oleh keyakinan yang sifatnya tatoyur ini, faqad asyrak, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Berarti apa? Dia telah meyakini ada sesuatu yang menentukan nasib seseorang kepada selain Allah. Misalnya dia meyakini malam Jumat Kliwon, mungkin zaman dulu ya, zaman bahari, kalau malam Jumat Kliwon kita dilarang orang tua untuk keluar. Atau malam Jumat Kliwon itu adalah malam yang penuh dengan misteri, gitu. Sehingga anak-anak itu ketakutan untuk keluar, ya. Maka di sebagian kampung zaman dulu malam Jumat itu malam libur untuk mengaji di rumah guru kita, ya, karena keyakinan semacam ini. Maka inilah, ya, sandaran kepada sesuatu yang diyakini itu bisa mendatangkan musibah, bisa mendatangkan bala bencana,
ya, itu adalah sebuah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dahulu ya, kata Imam Ibnu Qayyim, Fir'aun dan juga para pengikutnya ketika mereka ditimpa oleh qahtun itu artinya adalah pateklik, krisis pangan, di mana saat itu mereka pernah mengalami krisis pangan ya, kesulitan ekonomi. Mereka menyalahkan semua masalah yang menimpa mereka ini kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan nih, gara-gara Nabi Musa kami ditimpa kesulitan. Mungkin kalau zaman sekarang ya, gara-gara kalian memecah belah persatuan kami ini, saya. Kalian telah memecah belah ya keluarga kami, kerabat kami. Mungkin ibaratnya ada seseorang yang mendapat hidayah mengenal sunnah lebih dekat, mendapat pertentangan atau ditentang oleh sebagian keluarganya atau kerabat familinya. Gara-gara kalian nih keluarga akhirnya menjadi kacau balau, menjadi pecah belah. Maka Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Yasin itu ya disebutkan ketika mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Mungkin ibu-ibu yang sering membaca surah Yasin perlu untuk sedikit demi sedikit meluangkan waktu membaca bukan cuma ayat demi ayat, tetapi juga berusaha bagaimana memahami arti, dan yang lebih penting adalah tafsir dari ayat yang kita baca tersebut. Mereka mengatakan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka berkata, kami ini ditimpa oleh nasib buruk bikum, gara-gara kamu. Gara-gara kamu ini kami mendapatkan nasib yang jelek, nasib yang buruk ini. Kalau kamu tidak berhenti dari berbuat ini, berdakwah kepada mereka, karena ya Nabi Muhammad SAW, para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, mereka mendapatkan pertentangan, mereka diusir, mereka dilempar, mereka diusir, bahkan sebagian nabi mereka bunuh, karena menganggap mereka inilah para nabi, para rasul itulah yang menyebabkan terjadinya datangnya bala, bencana, kesulitan dan sebagainya. Lalu para nabi itu menjawab apa? Qalu innama ta'irukum ma'akum. Qalu innama ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, para nabi tersebut, ta'irukum ma'akum, nasib kalian itu justru karena perbuatan kalian sendiri. Musibah yang menimpa kalian, bencana yang menimpa kita ini justru disebabkan oleh dosa kita. Bukan karena ada orang luar yang berbuat baik, yang melakukan perbaikan, yang ingin menyebarkan ya kebaikan, dakwah di tengah masyarakat, kemudian menjadi penyebab katanya berbagai macam kesulitan, bencana, enggak. Tapi dosa itulah, maksiat itulah yang mendatangkan apa? Bencana. Dan inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebab katanya bencana? Dosa, ya. Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh tangan kalian sendiri. Jadi musibah-musibah yang datang, termasuk musibah mungkin di keluarga kita, anak yang sakit, mungkin ya musibah kita kesulitan untuk melunasi hutang, ya itu kita berusaha untuk mengevaluasi dosa apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan ya hadirnya sakinah, mawaddah, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga kita. Pasti ada dosa. Pasti ada satu dosa yang kita perbuat, yaitu kemudian membuka berbagai macam masalah, dan seorang mukmin mesti berpikir ke arah sana. Tidak satu pun musibah kecil besar, baik berupa harta ataupun berupa ya hati yang galau, kecuali penyebabnya adalah dosa. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ya, ketika ditanya oleh para sahabat, beliau kemudian memberikan jawaban, tidak ada safar yang mendatangkan musibah. La safar
wala tayra, wala hamata, wala adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendiri. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan sebagaimana yang kita yakini selama ini, ya. Dan tidak ada burung hantu yang mendatangkan musibah ke rumah kalian. Karena mereka meyakini kalau ada burung hantu, mungkin kalau di sini nggak ada burung hantu ya. Burung apa penggantinya? Apa pengganti burung hantu? Burung kuntilanak. Kalau ada burung yang semacam itulah, ya, kemudian burung tersebut hinggap atau singgah di atas atap rumah kita, sebagian orang meyakini ini pertanda buruk, ini pertanda kada baik. Akhirnya mereka ketakutan. Padahal Allah mengatakan wa iyaya fattaqun, kamu tuh mesti takut hanya kepadaku. Allah menyuruh kita, mengajak kita untuk takut kepada neraka Allah, takut kepada keburukan Allah, takut kalau amal kita itu ditolak, sehingga kita harus bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meniti jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya dipikirkan, bukan kita kemudian menghubungkan musibah bencana yang kita khawatirkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian berarti apa? Kita menyandarkan ada makhluk, bahkan itu berupa burung misalnya, yang bisa menentukan nasib seseorang. Kalau bisa sakit, kalau bisa sembuh, kalau misalkan datang ini, datang itu, dan sebagainya. Maka apabila sebagian masyarakat ya ada mitos yang menyebutkan misalnya apa namanya angka 7 ya, angka, bahkan angka itu bisa berpotensi seseorang itu terkena penyakit tabayun, ya. Angka, misalkan angka apa yang ditakuti, angka 13 konon, Allah alam ya, tidak ada di pesawat itu kursi nomor 13. Mungkin bisa dicek nggak, betul nggak ini kebenarannya? Tidak ada di pesawat itu kursi nomor 13. Mungkin zaman dulu atau sekarang sudah nggak lagi berlaku itu ya keyakinan. Kalau memang sudah ada, berarti bagus, ada peningkatan. Kenapa? Karena mereka menghindari angka 13 ini ya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang misalnya. Atau sebaliknya meyakini kebaikan, misalkan angka 7 bisa mendatangkan nasib yang baik, bisa memberikan keberuntungan kepada seseorang. Angka 7 misalnya nomor punggung ya, biasanya dipakai oleh pemain yang bagus ya, pemain bola ya, sepak bola nomor 7. Mereka rebutan tuh pakai nomor 7 umumnya ya, karena mereka meyakini. Maka orang-orang beriman, keyakinan mereka yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberuntungan, keselamatan, musibah, keburukan, apapun itu, baik buruk, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan, la safar wala tayra wala hamata wala adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Contoh misalkan penyakit atau virus COVID-19 tahun lalu ya, atau beberapa tahun lalu ya, COVID-19. Bagaimana kita menghadapi, mensikapi masalah COVID-19 waktu itu? Maka Rasulullah SAW mendidik akidah kita agar tidak menisbatkan atau menyandarkan keselamatan atau sebaliknya musibah orang bisa meninggal dunia kepada COVID-19, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita berikhtiar, tentunya kita berikhtiar. Hanya kalau kita menyandarkan secara mutlak, itu yang menjadi masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya akan bisa menimbulkan penyakit syirikan. Karena kita telah menyandarkan sesuatu ya, yang bisa mendatangkan musibah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana obatnya. Apa obatnya kalau kita sedikit dihantui oleh rasa atau firasat buruk seperti ini? Beliau mengatakan walakin Allah yuhibbu bitawakkul. Penyakit seperti ini, penyakit yang membuat orang selalu galau karena selalu merasa ada firasat yang buruk ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bitawakkul, yaitu dengan apa?
Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak digiring ya dengan keyakinan oleh kebanyakan orang. Di tempat ini kalau misalkan kita lewati yang begini-begini dan sebagainya. Atau misalkan bulan ini, tanggal ini kita hindari atau sebagainya. Tapi kalau dengan tawakal kepada Allah, tidak ada satu apapun itu, baik itu berupa angka, baik itu berupa hari, tanggal, malam, bulan, baik itu berupa burung ya, atau ular, atau kucing dan lain sebagainya, ia bisa menimbulkan firasat buruk pada diri seseorang, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inilah ya cara kita untuk senantiasa mengasah lebih tajam tauhid kita kepada Allah. Karena tauhid kita ini perlu dipertajam terus-menerus. Ya, perlu dipertajam terus. Oleh sebab itulah kemudian di akhir surah Al-Kahfi itu Allah SWT membuka surah Al-Kahfi dengan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita disebutkan segala nikmat, segala anugerah iman Islam dan anugerah duniawi lainnya kepada Allah. Lalu Allah menutup surat ini dengan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di surga nanti. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Memang nikmat surga itu sangat luar biasa, tetapi ketika berjumpa dengan Allah, bagi penghuni surga berjumpa dengan Allah itu kenikmatan yang membuat mereka seketika melupakan semua nikmat surga. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat dengan bidadari, ya, nikmat istana yang luar biasa. Ya. Semoga kita semua masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, amin. Maka ketika berjumpa dengan Allah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu lupa, penghuni surga lupa langsung semua nikmat tersebut. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga pada hari itu nadhirah, bercahaya. Ya, cahaya penghuni surga ya akan nampak dari wajah mereka. Karena itu kalau kita hendak bercahaya wajah ya, bukan di bawah lampu yang terang kayak ini ya. Wah, sidin bercahaya wajahnya meskipun di tempat yang gelap, sekalinya cahaya HP misalnya lah. Tapi memperbanyak wudhu. Sampai Rasulullah SAW ya mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang ingin cahayanya dari kiamat nanti memancar dengan panjang cahaya tersebut, maka hendaknya dia melebihi basuhan tangan dan kakinya. Melebihi basuhan tangan dan kakinya. Kalau ayat itu mengatakan ilal marafiq, membasuh kedua tangan kita sampai siku. Kata para ulama, ini batasan yang paling minim. Tapi kalau kita melebihi, melewati batas siku ini, itulah yang bisa memancarkan pancaran cahaya kita di hari kiamat. Demikian pula dengan basuh kaki, sampai dengan betis kita basuh kedua kaki kita ini. Sehingga apa? Cahaya kita akan memancar oleh panjang. Maka jangan melihatkan, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti dalam surga, falyamal amalan shalihan. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk senantiasa beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh kalau sifatnya bahwa atau ritual, itu harus acuannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Mengambil sunnah Rasul, bagaimana Rasul mengajarkan sholat, wudhu, bagaimana beliau mengajarkan kita umrah, haji dan sebagainya. Bahkan sampai kepada adab-adab sehari-hari, Rasulullah SAW ya telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah beliau sehari-hari. Falyamal amalan salihah. Amal soleh baru akan menjadi amal soleh ketika kita mengikuti standarnya dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, enggak. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak boleh berbuat syirik ya kepada Allah, kepada seorang pun, sehingga tidak mensyirikkan siapapun, tidak menyekutukan sesuatu apapun, tidak menjadikan tandingan bagi Allah dalam bentuk sesuatu apapun. Ya, maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa apa yang paling besar oleh para sahabat, ya, beliau mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
Dosa yang paling besar adalah tatkala engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakanmu itu adalah Allah. Coba sekarang, apakah ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa mengatur kehidupan dalam tubuh kita ini? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengatur, yang bisa mengendalikan kita? Tidak. Oleh karena itu, ketika tidak ada sesuatu yang berkuasa sebagaimana Allah berkuasa untuk mengatur, untuk mengendalikan kehidupan seluruh makhluknya, planet dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa sesuatu selain Allah itu tidak layak untuk dipertuhankan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara kita untuk mempertajam tauhid. Cara lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim tentang 3 kelompok manusia yang nanti mereka masuk ke dalam surga tanpa azab dan juga tanpa melalui hisab. Bayangkan Bapak Ibu, siapa di antara pian-pian dan tentu kita semuanya ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Bagaimana azab di akhirat? Aduh, Masya Allah. Ya, di dunia saja kita pening lah. Ada masalah sedikit aja, pening yang luar biasa itu. Pusing yang luar biasa. Bagaimana nanti di sana? Ya, kemudian neraka diberikan makanan-makanan, diberikan minuman-minuman, tapi makanan dan minuman yang mereka santap, yang mereka nikmati adalah minuman dan makanan yang semakin menambah penderitaan bagi mereka. Makanannya adalah sajaratul zakum, pohon yang berduri. Kemudian juga danah disertai dengan darah yang mengalir. Tergantung dosanya masing-masing. Ada dosa ini siksaannya seperti ini, dosa begitu siksaannya seperti itu. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan ya berbagai macam siksaan azab neraka tergantung bagaimana manusia itu berbuat dosa. Misalkan dosa riba seperti apa dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan 3 kelompok manusia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, ada berapa? Ya, disebutkan dalam hadis ini sab'una alfan, yaitu 70.000. 70.000 dari kalangan umat ini telah masuk surga Allah tanpa azab dan tanpa hisab. 70.000 siapakah mereka? Allah a'lam, nggak tahu. Padahal umat Rasulullah ini bukan lagi 70.000 atau 100 juta, miliaran umat Rasulullah SAW. Berarti apa? Di sini kita harus apa? Fastabiqul khairat. Yaitu kita berlomba-lomba untuk masuk dalam kriteria ke 70 orang, 70.000 golongan tersebut. Apa kriteria yang disebut oleh Rasulullah SAW? Di antaranya, jamaah Allah muliakan, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang la yatatayyarun, tidak tatayyur. Mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih dari penyakit tatayyur ini. Hati mereka dipenuhi dengan tawakal kepada Allah. Hati mereka tidak sedikit pun ya terkotori, termodai oleh keyakinan tatayyur. Sebagaimana sebagian orang. Sebagian orang meyakini tadi, menyandarkan apa segala macam kepada sesuatu yang dilihat, yang didengar, ya, atau yang mereka ketahui dari bulan, dari angka, dari tanggal, bulan dan sebagainya. Seperti saya bulan Safar. Ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah masyarakat sudah makin banyak menyelenggarakan hajatan ya di bulan ini, alhamdulillah. Maka Rasul mengatakan humul ladzina la yatatayyarun, mereka yang masuk surga tanpa azab dan hisab itu yang pertama adalah mereka yang tidak bertatayyur, mereka yang tidak menghubung-hubungkan nasib baik nasib sial kepada toir, burung. Kalau zaman jahiliyah pakai burung standarnya. Kalau zaman sekarang mungkin pakai angka lebih banyak lagi, pakai bulan dan lain sebagainya, banyak sekali. Pakai tempat, pakai jembatan. Kalau ada jembatan jangan lewat situ, nanti pian jadi tumbalnya aja dan lain sebagainya. Maka ini harus kita jauhi, harus kita jalankan daripada hati kita tadi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yastarqun. Mereka yang masuk surga tanpa azab dan siksa itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, yastarqun, ruqyah. Belum bertanya lampian, apa hukum meruqyah syari'iyah? Meruqyah secara syariah hukumnya gimana? Boleh nggak?
Boleh atau sunnah? Boleh atau sunnah tuh? Boleh atau sunnah? Kalau sunnah berarti ayo kita sama-sama. Boleh ya, mubah boleh. Kalau boleh itu ya apa namanya, ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan apa namanya nggak dapat pahala, ditinggalkan ada. Tapi kalau sunnah dikerjakan pahala, sunnah atau mustahab, ayo sama-sama kita. Tapi mengapa Rasulullah SAW pertanyaannya, beliau mengatakan mereka masuk surga tanpa azab dan hisab justru adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, meskipun ruqyah syariah, ruqyah secara syar'i, pendekatan Quran, pendekatan holistik, mungkin digabungkan Quran dengan hadis dan lain sebagainya, bacaan-bacaan yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini adalah proses membentuk tawakal dalam hati muslim. Prosesnya apa? Tidak bergantung kepada peruqyah. Contoh misalkan Ustaz jadi imam di mana? Sini. Nah, misalkan tadi Ustaz kita nih hafal Quran, hafiz. Lalu dipanggil oleh satu jamaah untuk menyelesaikan gangguan jin misalnya. Wah, hilang dengan izin Allah, hilang. Semakin terkenal, viral. Makin banyak yang panggil siden, wah makin banyak. Akhirnya apa terjadi? Ketika orang terkena penyakit atau gangguan jin atau gangguan apa saja yang sifatnya mistik misalnya, kemudian diyakini beliau satu-satunya di kampung ini yang bisa membantu, maka di saat seperti itulah tawakal orang bukan lagi kepada Allah, tapi kepada manusia. Bahaya enggak? Bahaya jemaah memuliakan. Bahaya, ya. Padahal Allah mengatakan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman itu semestinya tawakal hanya kepada Allah. Orang beriman itu mesti tawakal kepada Allah. Ini memang iman yang sempurna. Jadi iman yang tidak terbagi-bagi, yakin kepada Allah tapi juga kepada manusia juga yakin kepada Allah tapi kepada manusia juga kita berdoa, meminta dan sebagainya. Tapi sepenuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan mereka yang tidak minta untuk diruqyah itu khawatir kalau kemudian hati kita ini bergantung kepada peruqyah. Setiap kali sembuh datang lagi, kalau misalkan ada masalah, datang lagi ke rumah sidin, ada lagi tunjukkan sepulang-pulang dan lain sebagainya. Ya, meruqyah itu. Walaupun itu mubah, hukumnya nggak ada masalah. Ya, yang penting apa? Ruqyahnya bukan ruqyah syirik, bukan yang mengandung kesyirikan. Bacaan-bacaan mantra, guna-guna atau bacaan Quran yang dicampur-campur dengan mantra yang nggak bisa dibaca, nggak bisa dikenali lagi hurufnya segala macam. Karena itu adalah indikasi adanya bacaan mantra yang berasal dari perdukunan. Maka Rasulullah SAW itu ingin membersihkan umat ini dari keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, yang pintu-pintunya itu adalah perdukunan, peramal, orang pintar, tatayur, yakini bulan Safar itu mendatangkan kesialan dan lain sebagainya. Banyak sekali pintu-pintu kesyirikan yang mesti kita terus pelajari dan mesti kita terus sampaikan kepada umat ini, sehingga betul-betul kita sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita meminta diruqyah itu baik. Nah sekarang orang itu meruqyah, hukumnya gimana? Bahkan teman ulun Bapak Ibu yang menikah itu pengalaman ya, dia meruqyah orang tanpa diminta. Hikmahnya apa? Akhirnya alhamdulillah melalui tangannya banyak sekali orang Papua masuk Islam lewat ruqyah itu. Tetapi apa? Ruqyah ini mesti dijadikan sebagai apa? Media dakwah, jalan kebaikan, jalan hidayah bagi orang lain. Kemudian jamaah Allah ya kan, yang ketiga adalah mereka yang berobat tanpa melalui pengobatan panasan besi. Besi dipanas zaman dulu, pengobatan panasan besi supaya darah itu bisa berhenti. Pengobatan besi ya. Dilarang oleh Rasulullah SAW mengobati tapi menyakiti sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kelompok yang berikutnya adalah mereka
yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah Allah muliakan, ya. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjauhi dan menghindari tatayur, dan juga tidak bergantung kepada manusia untuk meruqyah kita, kemudian juga tidak melukai diri kita sendiri, meskipun tujuannya itu adalah baik, tapi berobat dengan cara-cara baik dan halal. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 70.000 umat Rasulullah masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jamaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Kemudian yang lain jamaah Allah menyatakan, cara Rasulullah SAW bagaimana umat ini bisa mengasah lebih tajam lagi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu doanya, dan ini adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pernah merasa bebas dari dosa, walaupun beliau maksum. Kenapa? Karena beliau ingin mengajarkan kepada umat ini, jangan pernah seorang muslim itu merasa suci, merasa aman daripada dosa. Karena boleh jadi ada dosa kecil tanpa disadari, itulah yang dia bawa. Nauzubillah. Bahkan dosa besar tidak disadari. Nah, di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami ketahui itu adalah perbuatan syirik. Aku berlindung dari perbuatan tersebut, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami nggak tahu. Apa artinya? Saking halusnya, saking sangat sensitifnya, sangat lembutnya kesyirikan bisa masuk ke dalam hati seseorang sehingga hampir-hampir tidak disadari. Oleh karena itu kita kemudian dalam doa Rasulullah ini, nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang kami sendiri nggak tahu. Tatayur itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, wa ma minna illa, tidak satu pun di antara kita kecuali dalam hatinya sedikit tertimpa oleh perasaan ini, sedikit tertimpa oleh perasaan tatayur ini. Misalnya apa? Contohnya, misalnya kita lagi tidur di malam hari nih, ya, lagi tidur di malam hari. Kemudian kita melihat ada piring terjatuh, ya, di dapur. Padahal piring itu udah rapi, kok bisa terjatuh seperti itu. Bagaimana perasaan kita waktu itu? Mungkin ibu-ibu mungkin, kok bisa ya? Ya, akal muncul apa? Rasa takut. Ya, ini kayaknya permainan jin dan lain sebagainya. Nah, ada macam mungkin hantu dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang mereka itu mempermainkan bagaimana hati ini bisa dibelokkan. Bagaimana jin itu berusaha untuk membelokkan hati manusia. Oleh sebab itu, syaitan itu selalu berusaha sampai akhir hayat kita menggoda menjerumuskan kita. Sampai akhir hayat kita. Sehingga para ulama mengatakan jangan pernah kita merasa aman sampai ruh berpisah dari tubuh. Baru kita. Bahkan ada sebuah kisah jamaah Allah muliakan. Udah isah belum nih? Belum ya? Ada sebuah kisah jamaah Allah muliakan tentang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad, yaitu pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal di akhir hayatnya tiba-tiba ketika sudah tidak sadarkan diri, beliau mengatakan lama dalam bahasa Arab artinya belum. Ada putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ada putra beliau di sampingnya, pertama Abdullah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal tidak sadarkan diri di akhir hayatnya, menjelang wafatnya beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat lama belum. Kemudian tatkala beliau sadar, Abdullah putranya bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayahku, apa yang kau ucapkan lama-lama? Mengapa kau mengucapkan kalimat ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, barusan syaitan, iblis datang kepadaku dan dia mengucapkan kepadaku, wahai imam, engkau telah selamat
dari godaanku. Bayangkan ini, seorang ulama besar yang menurut para ulama ya, beliau hafal 800.000 hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merasa ya tidak mau digiring oleh perkataan daripada beliau sampai akhir hayatnya. Wahai Ahmad, engkau telah selamat, engkau telah berhasil dari godaanku sepanjang hayatmu. Muhammad mengatakan belum, lama. Bayangkan bagaimana beliau menjaga perasaan hatinya dari sifat ujub, dari sifat berbangga bahwa amal kita ini banyak. Bangga, oh aku ini kadang mungkin digoda oleh siapa? Karena ulun ahli tauhid, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ini dan ahli itu dan lain sebagainya. Maka jamaah memuliakan, ini juga termasuk yang menghambat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersikap sebagaimana tadi yang ayat penutup surah Al-Kahfi, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali tatkala kita menjaga ibadah kita ada kesyirikan yang terbuka di dalam hati kita itu kemudian masuk. Sehingga beliau tidak ingin membiarkan ya jebakan syaitan masuk ke dalam hati beliau dan kemudian diterima. Coba misalkan beliau jawab, ya saya sudah yakin, sudah bebas dari godaan. Itu gimana? Ya, kita yakin, nah ulun sudah nggak bisa lagi digoda. Karena ulun berteman, berkawan dengan lingkungan orang-orang yang ahli ibadah, yang tahu agama, yang tahu sunnah dan lain sebagainya. Maka hidayah itu jangan menekan, tidak hanya kita terpelihara iman Islam sunnah enggak. Tapi hidayah itu bagaimana hati kita senantiasa terjaga daripada ujub. Ujub berbangga karena kita itu sudah merasa banyak amal. Atau merasa dosa kita semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Padahal kita tidak boleh merasa aman dalam masalah dosa ini. Kita tidak boleh merasa aman dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Sehingga ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di Al-Qur'an itu bunyi apa ya? Ya. Mereka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa mereka itu sangat takut kalau misalnya amal yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah yang mereka maksudnya adalah orang-orang yang mencuri kemudian nanti di akhirat mereka akan disiksa, atau orang-orang yang berzina kemudian di akhirat nanti mereka akan disiksa atas perbuatan zina mereka, mencuri mereka? Kata Rasulullah, enggak. Mereka adalah orang-orang yang khawatir kalau amal yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi bukan berarti jamaah ya kan kita kemudian berputus asa. Setiap kita beramal, kayaknya kada terima. Enggak. Kita masih tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya adalah kita bersungguh-sungguh berdoa. Sebagaimana ya doa Nabi Ibrahim yang Allah badikan di surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu Nabi Ibrahim. Setelah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau masih memohon kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah. Amal beliau apa? Membangun Ka'bah, membangun rumah Allah, rumah pertama di muka bumi ini. Beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Sudah Isya belum? Oh, sudah Isya. Jadi jadinya ada sisa jawab Ustaz. Mungkin kita cukup sampai di sini. Ada sisa jawab, kalau ada mungkin boleh satu atau dua, karena jarang-jarang kita ketemu ya. Bila akan ada, kita cukup sampai di sini. Ada? Kayaknya sudah cukup sampai di sini. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa ulun sampaikan. Mohon segala kurangannya, atas segala hilafnya ulun, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, segala hilaf salah dari ulun pribadi dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.